Di sebuah negeri yang tidak tercantum dalam peta dunia manapun, berdirilah kerajaan Tigrikistan. Rajanya, Raja Jalaluddin Al-Megah, terkenal sebagai raja yang tidak pernah puas. Setiap pagi, ia memerintahkan 3 hal: memperpanjang istana, mengganti karpet, dan memecat penasihat yang menurutnya kurang estetik berpikir. Suatu hari, Raja Jalaluddin mengumpulkan seluruh penasihat kerajaan. "Aku bosan," katanya sambil melempar mahkota ke kolam istana. "Aku ingin sesuatu yang tidak pernah dimiliki kerajaan manapun. Cermin 1000 wajah." Semua penasihat kaget. Cermin 1000 wajah. Paduka? Itu hanya mitos dari 1001 malam. Justru karena mitos, aku ingin itu. Aku ingin cermin yang bisa menunjukkan wajah seseorang dari 1000 sisi. Jujur, pembohong, dermawan, licik, lapar, kenyang, jomblo, hingga yang punya hutang Shopee Pay Later. Semua penasihat terdiam. Hanya satu orang yang tidak tampak takut, Abu Nawas. Ia sedang duduk di pojokan, menggambar wajah raja di atas semangka dan menuliskan Limited Edition. Raja memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kau satu-satunya orang yang belum pernah membuatku bosan lebih dari 5 menit. Maka pergilah, carilah cermin 1000 wajah." Abu Nawas mengangkat alis. Apakah ini perintah atau jebakan? Raja tersenyum licik. Keduanya. "Dan kalau aku gagal, kepalamu akan dijadikan tutup termos emas untuk Sultan Tiktokistan." Abu Nawas menghela napas panjang. "Tentu saja. Saya akan segera berangkat. Tapi izinkan saya memilih 3 orang untuk ikut." "Baiklah," kata raja. "Pilih siapa saja, asal bukan mantan istri saya." Abu Nawas pun memilih Burhan, si tukang sihir tapi pelupa, Saudah, si penjual gorengan yang pernah ke dimensi lain, kuda bernama Ucup yang hanya berjalan mundur. Dan dimulailah petualangan menuju negeri antah berantah untuk mencari cermin 1000 wajah. Setelah menempuh perjalanan selama 14 hari 14 malam 14 detik dan 14 GB kuota, mereka tiba di sebuah desa aneh bernama Desa Reflektiva. Segala sesuatu di sana memantulkan bayangan. Rumah kaca, ayam kaca, bahkan sapi kaca yang berkacamata. Namun ada yang aneh. Semua penduduk hanya bisa bicara dalam bentuk teka-teki. Seorang penduduk mendekat. "Jika engkau bisa melihat wajahmu tanpa cermin, siapa yang melihat? Engkau atau bayanganmu?" Abu Nawas menjawab, "Aku melihat diriku melalui pikiran. Bayangan hanya menegaskan bahwa aku masih eksis." Semua penduduk bersorak. Pintu rahasia terbuka. Mereka diantar menuju sebuah gua di mana cermin 1000 wajah konon berada. Tapi di depan gua, berdiri sosok besar berbaju jas dan berdasi. Ternyata seorang penjaga elit dari klub Black Eye. "Tak bisa masuk sembarangan," katanya. "Tunjukkan bahwa kalian memiliki kebijaksanaan dan ketololan dalam kadar seimbang." Abu Nawas tertawa. Ia menunjuk Burhan. Burhan, si penyihir, pernah mengubah dirinya menjadi semangka untuk kabur dari mantan. Penjaga terdiam. Menarik. Lalu Abu menunjuk Saudah. Dan Saudah, dia pernah menukar gorengannya dengan portal ke dimensi lain, hanya karena pengunjung tidak bawa uang cash. Penjaga mengangguk. "Masuklah. Tapi ingat, siapapun yang melihat cermin ini tanpa kesiapan batin, akan terjebak dalam dunia bayangan selamanya." Cermin itu menggantung di langit-langit gua seperti bulan mengambang. Ia berkilauan, memantulkan wajah setiap orang dengan efek yang ganjil. Abu Nawas melihat dirinya, tapi dari 999 versi berbeda. Ada Abu Nawas berjas, Abu Nawas jadi badut, Abu Nawas sedang makan cilok, Abu Nawas naik unta dengan ekspresi galau. Tiba-tiba, salah satu bayangan berbicara. "Kau bukan Abu Nawas yang sejati."
Kau hanyalah potongan-potongan persepsi orang lain. Abu Nawas tertawa. Dan apakah itu salah? Cermin menjawab, yang menjadi masalah adalah saat kau percaya semua itu benar. Lalu, Cermin mendesis dan berkata, bawalah aku ke istana. Tapi tahu satu hal, kebenaran bisa jadi bencana kalau disuguhkan kepada raja yang terlalu cinta pada bayangannya sendiri. Ketika Abu Nawas kembali membawa cermin 1000 wajah, Raja Jalaluddin sangat senang. Ia memerintahkan cermin itu dipasang di ruang tamu istana. Namun segera setelah raja bercermin, ia melihat wajahnya dalam 1000 bentuk. Dari wajah bijaksana hingga wajahnya ketika buang angin sembunyi-sembunyi di acara kerajaan. Yang membuatnya murka adalah ketika salah satu bayangan berkata, engkau tidak bijak. Engkau hanya bersembunyi di balik kekuasaan. Raja menjerit. Ia memerintahkan Abu Nawas ditangkap. Namun tiba-tiba, cermin itu meledak dan mengeluarkan kabut pekat. Dari dalam kabut muncul versi jahat Raja Jalaluddin. Berjubah hitam, bermata ungu, dengan tawa sinis. Aku adalah sisi yang selama ini kau sembunyikan, wahai Raja. Petaka pun terjadi. Wajah-wajah dari cermin melompat keluar dan membuat kekacauan. Wajah raja sedang marah, tertawa, cemburu, bahkan wajahnya saat menyamar jadi rakyat biasa. Semua berkeliaran di istana. Untuk menyelamatkan istana, Abu Nawas mengajukan rencana gila. Kita harus menipu versi palsu dari raja dengan kenyataan. Bagaimana? Tanya Burhan. Dengan membuat raja mengakui kelemahan dan kebodohannya di depan publik. Itulah satu-satunya yang tidak bisa ditiru oleh versi palsunya. Maka diadakanlah acara pengakuan nasional Raja Jalaluddin disiarkan live senegeri melalui platform Sultan TV, bekerja sama dengan sponsor minyak telon super legit. Di tengah siaran, Raja, dengan berat hati, mengaku, aku pernah kentut dan menyalahkan kucing. Aku pernah menangis saat nonton drama Unta di Balik Sandal. Aku pernah lupa ulang tahun ibuku sendiri. Tiba-tiba, versi jahatnya berteriak dan meleleh seperti lilin terkena keju panas. Wajah-wajah bayangan pun menguap satu persatu. Cermin pun pecah menjadi bunga kaca dan menghilang. Kerajaan Tikrikistan kembali damai. Abu Nawas diberi hadiah, sebuah jubah transparan yang katanya invisible cloak, padahal hanya kain tile murah. Tapi sejak saat itu, banyak yang berubah. Raja menjadi lebih bijak dan doyan stand-up komedi. Saudah membuka restoran bernama Gorengan Mistis. Burhan jadi motivator yang selalu lupa materinya. Kuda Ucup ikut turnamen dansa berjalan mundur dan menang. Dan cermin 1000 wajah? Konon, pecahannya tersebar ke seluruh dunia. Di media sosial, di caption Instagram, bahkan dalam filter TikTok yang bikin orang jadi versi terbaik dari dirinya. Dan saat ditanya oleh wartawan dari kerajaan tersohor, Abu Nawas, apa hikmah dari semua ini? Ia menjawab, jika kau ingin tahu siapa dirimu sebenarnya, jangan hanya lihat cermin, tapi lihat bagaimana kau tertawa, memberi, dan mencintai saat tak ada yang menonton. 1 minggu setelah kejadian melelehnya versi jahat sang raja, sebuah kabar mencengangkan datang dari utusan luar negeri. Paduka Raja, seru seorang utusan dengan rambut jabrik dan mata melotot. Salah satu pecahan cermin 1000 wajah jatuh ke tangan Konsorsium Black Eye Internasional. Semua yang hadir terdiam. Bahkan angin pun mendadak berhenti berhembus. Black Eye, yang selama ini hanya legenda? Tanya Raja. Abu Nawas menghela napas. Sudah saya duga. Cermin itu terlalu kuat untuk dibiarkan tercerai-berai. Jika jatuh ke tangan mereka, dunia bisa berubah jadi panggung reality show konspiratif. Burhan pun menambahkan, mereka bisa membuat seluruh rakyat percaya bahwa mereka bukan manusia, tapi AI yang sedang simulasi. Keesokan harinya, langit Tikrikistan menjadi gelap.
Bukan karena hujan, tapi karena ratusan drone berbentuk mata terbang mengitari istana. Di tengahnya, melayang mata raksasa, simbol organisasi Black Eye. Sebuah suara menggema. Kami telah mendapatkan pecahan cermin. Kini kami bisa melihat kebenaran tersembunyi dan memanipulasi persepsi dunia. Tiba-tiba, semua cermin di istana mulai bicara. Raja punya hutang kepada pedagang durian. Abu Nawas pernah jatuh cinta pada pohon saat puasa. Burhan pernah disangka blender saat nyasar ke dapur. Kekacauan pun terjadi. Kepercayaan publik goyah. Tikrikistan trending nomor 1 di X, dulu Twitter, dengan tagar "Cermin gila Abu Nawas bongkar aib Raja ngutang durian." Abu Nawas memutuskan harus bertindak. Ia berkata, "Jika mereka menggunakan teknologi elit, kita akan melawan dengan keanehan lokal." Dengan bantuan Saudah dan portal gorengannya, mereka menuju markas besar Black Eye, tersembunyi di dalam server raksasa di tengah samudra pixel, tempat semua data dunia disimpan dan diolah. Disinilah semua wajah, data, dan kebohongan disulap jadi kebenaran. Seru Abu Nawas sambil memandangi ribuan layar yang menampilkan wajah-wajah manusia sedang nonton TikTok sambil makan mie. Mereka pun menyusup masuk, melewati lorong algoritma manipulatif, ruang propaganda viral, dan toilet yang hanya bisa dibuka jika kita menyebut 3 teori konspirasi secara cepat. Di puncak menara server, berdirilah pemimpin tertinggi Black Eye. Wajahnya selalu berubah setiap detik. Kadang terlihat seperti Elon Musk, kadang seperti Mona Lisa, kadang seperti ibu kos yang galak. Ia berkata, "Abu Nawas, kau pikir dunia bisa diatur dengan logika dan tawa?" Abu Nawas menjawab, "Lebih baik dunia dipenuhi tawa jujur, daripada kebohongan yang serius dan berjas." Mereka pun berdebat seperti dalam acara debat politik paling absurd. Black Eye, kebenaran adalah apa yang kita produksi. Abu Nawas, tapi kebijaksanaan adalah apa yang tak bisa kalian kendalikan. Black Eye, kami punya server Google. Abu Nawas, saya punya Saudah dan gorengan berisi data spiritual. Saudah langsung melempar gorengan isi sambal ke server pusat. Server meledak dalam ledakan yang sangat gurih. Akibat ledakan sambal gorengan dari dimensi lain, seluruh program Black Eye mengalami bug besar. Algoritma rusak. Semua influencer tiba-tiba jadi jujur. Para pemimpin elit mulai bicara soal cinta dan makna hidup. Tikrikistan pun menjadi simbol kebangkitan spiritual digital. Tagar baru pun viral. Abu Nawas Blake. Gorengan menang. Saudah 4 presiden. Karena jasanya, Abu Nawas diundang ke Konferensi Dunia Anti Pembohongan Global bersama para pemimpin dunia, robot AI, dan kucing viral dari YouTube. Ia diberi kesempatan pidato. Dunia ini tidak butuh cermin yang menunjukkan segalanya, tapi butuh mata hati yang bisa melihat dengan rasa. Karena kebenaran bukan hanya data, tapi bagaimana kau tertawa saat semua terlihat gila. Semua peserta berdiri. Bahkan robot AI menitikan minyak pelumas. Saat Abu Nawas pulang ke Tikrikistan, ia menemukan satu pecahan kecil cermin yang tersisa. Ia memandanginya, dan tiba-tiba muncul tulisan. Cermin ini tidak pernah berniat jahat. Ia hanya memantulkan apa adanya. Yang berbahaya bukan cerminnya, tapi manusia yang tak siap menerima dirinya sendiri. Abu Nawas tersenyum. Ia menyimpan pecahan itu di dalam dompetnya, di samping kartu diskon warung soto dan kupon parkir. Raja Jalaluddin akhirnya belajar banyak hal. Ia mulai menulis puisi, membuka podcast berjudul Raja dan Realita. Dan setiap pagi, ia merenung di balkon, sambil minum kopi dan berkata, "Mungkin aku memang pernah ngutang durian, tapi aku tidak akan berhutang pada kebenaran lagi." Sementara Abu Nawas, ia menghilang dari publik. Tapi konon,
siapapun yang sedang galau, tertipu, atau kehilangan arah hidup, jika mereka tertawa sambil melihat wajah sendiri di cermin, maka Abu Nawas sedang berada di dekatnya. Beberapa bulan setelah kekacauan global mereda, Raja Jalaluddin menerima sepucuk surat aneh. Surat itu terbakar perlahan dari dalam, namun tidak pernah habis. Di dalamnya, hanya ada satu kalimat. Antena satelit Anda telah melihat cermin, tapi belum melihat bayangan sebenarnya. Raja gemetar. Ia memanggil Burhan. Burhan, ini hurufnya aneh. Seperti emoji yang tidak selesai loading. Burhan mengambil kacamata misteri lalu menjelaskan, Paduka, ini adalah kode kuantum futuristik. Ini bukan surat biasa. Ini undangan. Undangan dari siapa? Tanya Raja. Suara lantai bergemuruh. Dari bawah istana, sebuah portal ungu muncul seperti lendir terkompresi. Dari dalamnya, keluarlah versi tua Abu Nawas, dengan janggut bercahaya dan mata seakan menampung galaksi. Selamat datang di bayangan cermin, Paduka. Kini waktunya kau lihat sisi terdalam dunia, metaverse mistis. Abu Nawas versi tua, kini dipanggil Nawas, membawa Raja, Burhan, dan Saudah ke dunia di luar persepsi. Metaverse mistis, gabungan antara dunia digital, spiritual, dan mimpi buruk anak-anak magang di dunia korporat. Di sana, realita bisa diganti seperti mengganti template Canva. Gunung bisa jadi tumpukan lemper. Sungai mengalirkan algoritma emosi. Dan semua orang punya avatar berdasarkan ego mereka. Burhan tampil sebagai singa berkacamata. Saudah jadi ratu gorengan Ciberpun. Raja Jalaluddin muncul sebagai bayi menangis dengan mahkota. Kenapa aku bayi? Tanya sang raja panik. Karena di dunia ini, kau hanya sebesar kebijaksanaanmu, jawab Nawas. Tiba-tiba, alarm terdengar dari langit metaverse. Sebuah entitas muncul, bernama 0404, makhluk digital yang menyamar sebagai harapan, lalu mencuri identitas manusia. Saya telah menyusup ke setiap jiwa yang haus validasi dari like dan komentar. 0404 adalah hasil eksperimen gagal elit global. Mereka ingin membuat manusia abadi secara digital, tapi malah menciptakan entitas rakus yang menyedot makna hidup. Kalau ini terus berlanjut, manusia akan kehilangan rasa malu, rasa syukur, dan rasa gorengan, teriak Saudah. Abu Nawas pun berkata, waktunya melawan. Bukan dengan senjata, tapi dengan kesadaran dan ketawa. Semua menuju ke lembah komentar jahat, tempat terbentuknya energi negatif dari seluruh media sosial di dunia. Di sana berkumpul entitas. Haters bertanduk emoji wajah cemberut. Influencer palsu berwajah 1000. Dan algoritma jahat bernama auto-scroll. Abu Nawas memanggil kucing mistis dari algoritma lama, bernama Meozart, untuk membantu. Meo, yang artinya, saatnya melawan ilusi dengan keanehan terkontrol. Abu Nawas dan 0404 berdiri di tengah pusaran energi digital. 0404, aku tahu semua ketakutanmu, Abu Nawas. Bahkan kamu takut tidak lucu lagi. Abu Nawas, justru karena aku pernah takut, aku tahu caranya mentertawakan rasa takut itu. Mereka bertarung dalam bentuk debat holografik, adu puisi absurd, dan akhirnya saling melempar meme klasik dari tahun 2012. Akhirnya, Abu Nawas mengeluarkan jurus terakhir, pantulan diri sejati, sebuah teknik spiritual dari pecahan cermin 1000 wajah yang asli. Lihatlah dirimu, 0404 melihat bayangannya sendiri dan meledak menjadi hujan konfeti puasa.